Merdeka. 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 Yang gak ngantuk. Semangat Semangat ya, semangat 45. Bersyukur pada siang hari ini kita diberi kesempatan, kekuatan oleh Allah untuk hadir bersama di tempat ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, walaupun tidak ada ya telat dan tidak ada apel bendera resmi ya Bu ya, tapi tetap kita semangat ya mencintai NKRI ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai lomba bacaan dan terjemahan ataupun doa ya Fatihah, sedikit saya ingin ya, menjelaskan ataupun mengingatkan kita semua supaya kita dapat mensyukuri nikmat kebebasan kemerdekaan ini dari penjajah asing. Ada 3 cara yang patut kita syukuri dalam hal ini supaya kemerdekaan, baik secara fisik maupun mental, karena banyak di antara kita yang mentalnya masih terpenjara ya Bu ya. Fisiknya bebas, negaranya bebas, tetapi mentalnya masih banyak yang belum bebas. Maka perlu kita mensyukuri hal ini. Di antara cara untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang pertama adalah kita harus sanggup mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahasucikan Allah, memuji Allah atas anugerah yang sangat mahal ini, nikmat kemerdekaan. Bayangkan ibu-ibu, sampai sekarang masih ada negara yang masih dijajah, yang kehidupannya itu jangankan untuk ngaji ya Bu ya, untuk ke pasar susah, apalagi masak ya, untuk bertanam ke sawah, cari duit dan lain sebagainya. Kira-kira di antara ibu-ibu ada yang tahu negara mana yang sekarang masih belum? Ya, termasuk Palestina yang sekarang perang-perangan terus ya. Ya, Yaman boleh sekarang walaupun sudah agak reda ya. Di Ukraina itu di mana? Di Eropa ya? Eropa. Pernah ke sana? Belum. Jalan-jalan. Susah. Mau cari bawang aja susah. Walaupun orang kaya raya lah ya. Kalau kondisinya sedang peperangan, waduh, ini satu hal yang sangat menyiksakan ya. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah merdeka dari penjajahan Belanda ini. Dan hal ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nasr yang kita semuanya hafal ya Bu ya. Hafal semua surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian ada fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang nasrullah kepada kita. Apa nasrullah itu? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Ada namanya nasrullah. Kan teman-teman, ada punya teman, saya punya teman deh. Apa Nasruddin? Namanya Nasrullah. Nasruddin almarhum pernah kesini ya Bu ya. Iya. Nasruddin artinya pertolongan agama ya. Nasrullah artinya apa? Pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Wal fathu, dan kemenangan. Jadi artinya ada 2 hal ini yang kalau kita dapatkan, yang pertama adalah pertolongan Allah, yang kedua adalah kemenangan ya. Pertolongan Allah dan kemenangan ini penafsirannya sangat luas, termasuk kemerdekaan ya Bu ya, termasuk apa lagi Bu? Keberhasilan
termasuk mendapat gajian. Gajian itu pertolongan Allah bukan? Ya. Wah, sangat diharapkan ya Bu ya. Iya. Sudah berjuang kita 1 bulan montang manting mondar mandir mobat Apit. wiran Piring. ngalor Indur. wetan Mulan. selama sebulan ya Bu ya. Kemudian Allah berikan kemenangan yang berbentuk apa? Kemerdekaan. Iya, Pak. 1 bulan itu apa? Gajian. Menyebut gajian orangnya. Iya. Jadi gajian itu merupakan satu nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan juga berbentuk kemenangan ya Bu ya. Ya, kita menang semua tiap bulan ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya, apalagi merdeka ya, kemerdekaan ini luar biasa ya. Makanya di situ Allah mengingatkan kita 2 hal supaya nasrullah dan kemenangan ini terus Allah curahkan kepada kita, terus Allah berikan kepada kita. Allah hanya minta 2 hal. Yang pertama adalah fasabbih bihamdi rabbika. Itu yang pertama. Yang kedua wastaghfir. Ya. Jadi apabila kita semua telah mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah dan kemenangan apapun bentuknya, apapun lebih ya, kejayaan, keberhasilan teman kita, anak kita, keluarga kita mendapatkan kabar gembira, juga termasuk nasrullah. Ya, utang baru selesai, nasrullah bukan Bu? Nasrullah. Makanya orang punya utang itu nggak merdeka. Ada yang masih punya utang? Ada? Udah sini. Alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah. Berarti yang nggak ada artinya sudah merdeka. Ya, jangan utang lagi. Ya, Pak. Nah, kalau Walaupun utang itu dibolehkan, ya, Iya. tapi tidak baik. Sampai Nabi berdoa mohon perlindungan supaya tidak membiasakan utang. Utang boleh, tapi jangan dibiasakan. Yang disebut sebagai apa? Gali lobang. tutup lubang. Enak apa nggak sih punya utang itu? Ya. Paling nggak enak banget tuh, paling nggak enak banget ya. Makanya ibu, kalau sampai tidak mematikan, ya, membunuh kita, bukan menyakit, menyusahkan banget. Please jangan dekat-dekat kenalan dengan Mbak apa? Utang. Walaupun ada teman yang nawari, ini Mbak monggo Mbak. Sekarang banyak jeratan loh Bu ya. Iya. Hati-hati Bu, hati-hati, banyak jeratan ya, yang akhirnya kita terperangkap ke dalam penjajahan yang berbentuk penjajahan apa Bu? Utang. Nah ini susah dan merdeka. Jadi yang pertama perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Nanti Bu ya, ini tanggal berapa sekarang? 28. Berarti sudah dekat ya Bu ya. Kemenangan menunggu kita ya Bu ya. Iya, ketika kita mendapatkan gajian, please ibu-ibu langsung kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah artinya apa? Maha suci Allah. Kita mensucikan Allah ya, dari kemiskinan, dari kefakiran, dari kekurangan ya. Kita maha sucikan Allah. Artinya apa? Kalau Allah itu maha suci, kita yang mensucikan Allah ini artinya maha apa kitanya Bu? Maha apa kitanya? Allah maha suci, kitanya maha apa? Kebalikannya suci ya? Maha kotor. Kita ini maha kotor. Ngaku saja ya Bu ya di hadapan Allah ya Bu ya. Yang Kita ini minta maaf di dalam masjid ini sebenarnya bawa kotoran loh. Benar apa enggak sih? Anda kelihatannya pakai topeng merah putih ya Bu ya. Cantik ya Bu ya. Wah ayu ya, cantik ya ayu ya. Cerdas. Wah wis dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya Anda sedang bawa apa Bu? Yang kalau dibelek orang lari apa enggak? lari.
Dan ke-9 lubang yang ada pada diri kita. Pernah itu enggak lubang anggota badan kita? Kira 9 orang. Ada 9 loh Bu. Ya, dari mulai paling atas itu mengeluarkan hal-hal yang mengenakkan apa enggak mengenakkan? Tidak. Mengeluarkan dolar atau emas. Yang kalau kita dikasih itu enggak mau pasti ya dia. Maka langsung kita menyebut subhanallah. Allah Maha apa? Suci. Ya. Mana yang 7 lubang itu dari mulai atas? Mata. 2 mata mengeluarkan apa? Mata belek. 2 mata, biji mata mengeluarkan apa? Belek. Mau dikasih telek orang. Enggak mau. Ini karena kotornya ya Bu ya. Kita kurang menyadari sebenarnya bahwa kita ini adalah makhluk yang kotor, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sombong. Nah, jangan sombong ya Bu ya. Mana lagi yang 2? Baru 2. Telinga. Ini Hidung. Yang dekat mata dulu. Telinga. Itu ada berapa lubang? 2. Keluar opok. Upil. Ada nggak keluar dolar Amerika? Emas 1 kilo itu nggak ada ya Bu ya. 4 itu baru 4 mengeluarkan kotoran semua. Apalagi? Telinga. Telinga 2 ya Bu ya. 2. Keluarin apa telinga? Apa sih namanya? Kotoran. Kotoran. Apalagi kalau ada penyakit apa namanya? Kok ingus? Borok apa ya? Kokokan. Oh dikasih kokok. Kokok iya kokok mau. Langsung lari ya Bu ya. Iya, sakitnya kayak apa ya? Makanya jangan sombong ya Bu ya. Kita nih kotor semua. Jadi yang kita tampak sebenarnya topeng-topeng belaka. Hanya Allah tutupi dengan topeng-topeng itu ya Bu ya. Iya. Ya, maka Allah itu dalam hadis yang disebutkan sebagai as-sattar. Allah yang maha menutupi keaiban hamba-hambanya. Ya, kita ditutupi semua keaiban kita ya Bu ya. Sehingga kita bisa dekat dengan teman, dipercaya majikan, ya, disenangi suami, ya Bu ya. Coba kalau dibongkar semua, diberitahu kepada suami kita kekotoran kita ya Bu ya, keaiban kita. Suami marah apa enggak Bu? Marah tuh, marah. Jadi Allah itu as-sattar. Selain telinga apa lagi? Mulut. Mulut. Apa keluar mulut? Banyak. Banyak banget mulut. Bukan sekedar barang benda, tapi kata-kata kotor ya Bu ya. Ya banyak nih. Gara-gara mulut ini bisa hancur dunia, perang dunia nih. Ini karena kekotoran yang diungkapkan. Apa lagi? Lubang Baru belakang, 7. lubang depan. Ini bawah. Pintu depan. Wah, nggak ada orang yang mau itu kotoran. Apalagi pintu belakang. Nah, sudah ya. Maka kita dianjurkan terus untuk mengucapkan subhanallah. Ya. Makanya kata Nabi, ya, sebutkan ada 2 kalimat yang ringan diucapkan pada lisan, amat-amat berat pada timbangan mizan di akhirat kelak, dan amat-amat disukai oleh Ar-Rahman, yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan diucapkan ya, tapi berat nilainya, timbangannya ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang kedua, cara mensyukuri adalah dengan mengingat jasa para pahlawan kita ya Bu ya, dengan mendoakan mereka ya, mengingat pesan-pesan ruhul jihad ya, kerja keras ya, kita harus pantang mundur ya dalam hidup ini ya. Jangan lemah, lemes, lunglai, lesu, letih, loyo, apalagi el-elan Bu. Harus semangat ya Bu ya, harus semangat, apalagi Anda sendirian di luar negeri ini.
tanpa keluarga. Semangat Bu. Semangat. Merdeka. 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 Semangat Bu. Semangat ya Bu ya. Ya. Dan salah satu menjadi penyemangat kita diantaranya adalah dengan bertemu di tempat ini, bikin hati kita ya, bikin jiwa kita menjadi semangat hidup di mana Bu? Di Hongkong ya Bu ya. Coba kalau kita sendirian, gak punya teman, sendirian, keluyuran, enak apa enggak sih Bu? Enggak enak. Rasanya gak enak loh, gak punya teman ya Bu ya. Asing Ini paling nikmat loh berada di sini seperti ini. Ya bukan di sini, di tempat yang lain ya. Kalau ada grup-grup organisasi yang mengadakan hal yang sama ya, Iya. ini merupakan tempat yang paling menguntungkan. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Mengagungkan Allah ya, terus berterima kasih ya. Yang keduanya mengenang jasa, yang keempatnya meneruskan perjuangan ya, ya, mengisi kemerdekaan ya dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Ya, syukur kita dengan kerja ini luar biasa. Kalau kerja di luar negeri ya, ya, dampak kepada negara kita ya ini luar biasa. Kita nggak terasa mungkin pada diri kita, tapi pada income negara sangat terasa, Iya. memberikan manfaat yang luar biasa pada devisanya triliunan dari TNI, PMI yang kerja di luar negeri ya, ngirimi duit setiap bulan ini Bu. Ya, pemerintah dapat duit sebenarnya dari kiriman duit yang kita kirim ya Bu ya. Iya. Ini termasuk ya perjuangan yang luar biasa. Dan teruskan ibu-ibu ya, dimanapun Anda hidup semuanya sama ya. Bumi ini adalah milik siapa? Allah. Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi teruskan perjuangan dalam hidup ini ya, walaupun kita berada di luar Negeri. negara kita sendiri ya, dan tetap kita berkontribusi, punya kontribusi di dalam negeri. Apa kontribusi kita kira-kira yang bisa dirasakan di tanah air? Menyekolahkan anak. Iya, kalau anak-anak coba, kalau sekolah anak-anak nggak sekolah, wah, bodoh-bodoh semua ya Bu ya. Iya. Sampai kuliah, sampai jadi insinyur, jadi pilot, jadi macam-macam anak-anak kita ini ya. Maka ibu teruskan ya, kerja terus, yang punya anak teruskan, karena anak ini merupakan harta yang tidak ternilai harganya ya. Semangat ya Bu ya. Iya, Pak. Ya, teruskan ya sampai tuntas perjuangan ya, pendidikan anak-anak kita ya. Karena kalau anak kita bodoh, anak kita apalagi Ciri-ciri ya. menjadi apa namanya penyakit masyarakat, wah kita sendiri yang susah Iya. ya. Bayangkan misalnya ya, anak kita dikenal sebagai pencuri, viral misalnya, ayo kita di sini kira-kira gimana rasanya? Halo. Wah tersiksa. Maka teruskan ya pendidikan anak-anak kita sampai ke tingkat yang paling tinggi. Kita nggak tahu berjuang mati-matian ya. Ya. Niatkan lillahi ta'ala, teruskan ya. Dan jihad itu bukan di medan perang saja, kita juga termasuk sedang berjihad fi sabilillah ya. Berjihad melawan apa? Kemiskinan, kebodohan ya Bu ya, dan lain sebagainya ya. Oke, baik, kita mulai lomba apa dulu nih? Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Diatur sama Bapak tahu dulu. Ya, jadi yang saya akan nilai adalah yang pertama bacaan, ya baik secara tajwid, ya. Kemudian yang keduanya hafalan. Jadi, Biarlah orang-orang. tajwid. Yang pertama hafalan, ya. Iya, Pak. Jadi hafalan saya kasih nilai 70 dolar. Alhamdulillah. Kemudian terjemahan saya kasih 20 dolar. Masya Allah, alhamdulillah. 20% maksudnya.
Sampai barabu nggih. Barabu. Kemudian tajwidnya sedikit Kemis. saja. Oh, kemis. Tajwidnya 10. Ini surah Al-Fatihah. Iya. Oke, baik, saya panggil untuk memulai lomba ini dengan memanggil Presiden. nama Bu Saboy Sulastri. Ya, surah Al-Fatihah dan terjemahannya one by one, atau Fatihah dulu silakan. Enggak di situ aja. Ya, Fatihah dulu. Sebentar ya. Jadi saya ingin menilainya dari kesalahan. Ya, lebih banyak Anda Salah atau benar? salah atau melakukan kesalahan, lebih banyak nilainya dikurangi. Nah, bicara saya seperti itu. Silakan.